Halo teman-teman semua, tonton video ini sampai habis agar teman-teman memperoleh informasi yang lengkap dan tidak lagi mengalami kerugian ketika berhubungan dengan yang namanya asuransi. Jadi sisihkan waktu teman-teman untuk menonton sampai habis agar teman-teman sendiri yang memperoleh manfaat dari informasi ini. Nah, informasi ini berlaku untuk yang punya asuransi unit link, BRI Life, BNI Life, Prudent, dan segala jenis asuransi. Karena pada prinsipnya semua asuransi itu sama saja. Nah, sekarang saya akan menjelaskan penyebab dari gagalnya asuransi ditutup gitu ya. Saya akan menjelaskan kenapa sih teman-teman nih sudah ngajuin penutupan asuransi kepada BAS-nya, sebutan untuk di BNI Life, BRI Life, atau Financial Advisor di Aksa Mandiri, dan agen atau dimanapun penjual asuransi teman-teman datangi untuk menutup asuransi. Jadi kok saya sudah ajukan dari sebulan atau seminggu yang lalu belum ada proses. Kalau seminggu sih memang belum ya, wajar, tapi sudah di atas 2 minggu kok masih belum ada proses penutupan, padahal kita sudah pengen di bulan depan itu nggak ditutup lagi. Nah, ini penjelasannya. Setidaknya ada dua faktor yang membuat kenapa asuransi itu gagal ditutup. Faktor pertama itu adalah faktor petugasnya sendiri, BAS atau financial advisor yang ada di bank, kayak gitu. Karena begini, ketika teman-teman menutup asuransi, teman-teman kan datang ke banknya, ngisi formulir, tanda tangan, lalu diserahkan kepada petugasnya. Nah, dokumen asli itu yang ditandatangani harus dikirim ke pusat. Pusatnya yaitu di Jakarta. Seperti itu. Nah, masalahnya namanya petugas, karakternya beda-beda, sifatnya beda-beda, integritasnya beda-beda. Ada petugas yang care, dia langsung kerjakan, langsung dimasukkan ke dalam amplop. Nanti ketika kurirnya datang ke bank tersebut untuk membawanya ke Jakarta, sehingga proses penutupan dapat dilaksanakan. Tapi ada juga yang cuek, sudah dilengkapi oleh nasabah, diletakkan sembarangan, kadang berkasnya tercecer, kadang lupa dimasukin ke dalam amplop, kadang amplopnya tidak diberikan kepada kurir ketika kurirnya datang, kayak gitu. Jadi ini faktor human error, kayak gitu. Atau ada lagi BAS yang lebih care pada nasabah. Kalau nasabah yang kalau petugas yang care pada nasabah, malah nanti mereka itu berkas atau formulir yang teman-teman tanda tangani itu oleh mereka di scan. Habis di scan, nanti dikirim lewat email. Kenapa? Agar proses penutupannya lebih cepat, kayak gitu. Jadi dikirim lewat email. Kalau email kan lebih cepat sampainya, walaupun nanti ujung-ujungnya berkas aslinya harus dikirimkan ke pusat. Kalau yang tidak dapat buku polis, oke, nggak apa-apa. Tapi kalau yang dapat buku polis fisik, dalam berkas penutupan itu sekaligus dilampirkan buku polisnya. Tapi setidaknya penutupan asuransinya sudah diproses. Karena apa? Karena berkasnya secara email sudah dikirimkan ke pusat. Jadi inilah fungsinya teman-teman mendengarkan video ini. Teman-teman jadi tahu harus berbuat apa. Teman-teman jadi harus ngapain sih? Teman-teman harus rajin follow up dan memastikan bahwa berkasnya sudah dikirimkan oleh petugasnya ke pusat. Atau teman-teman begitu menutup bisa langsung mengultimatum, meminta tolong bahwa teman-teman butuh dananya cepat jika ingin ditutup, sehingga teman-teman nggak mau lagi bulan depan itu ada potongan. Tolong diproses secepatnya lewat email. Teman-teman bisa sampaikan seperti itu. Pasti mereka juga akan lebih gercep, karena teman-teman nanti juga harus minta nomor HP si petugasnya. Jadi teman-teman bisa WA sudah sampai mana proses penutupan asuransi saya. Jadi harus rajin-rajin follow up sampai asuransinya benar-benar ditutup. Tapi jangan mendesak juga. Ingat ada waktu yang namanya itu 14 hari kerja, bukan 14 hari kalender ya. Jadi teman-teman juga jangan mendesak terus, karena memang SOP-nya itu 14 hari kerja. Jadi kalau sudah di atas 14 hari kerja baru teman-teman bisa protes ke petugasnya kenapa belum
ditutup juga. Ini faktor pertama kenapa asuransi itu gagal ditutup. Sekarang saya akan jelaskan faktor kedua ya. Itu faktor nasabahnya sendiri. Nah, itu kemarin tuh ada yang komen di channel ini, ada telepon dari perusahaan asuransi di mana dia ikut nggak diangkat-angkat. Ceritanya dia baru menutup polis asuransinya. Nah, ini masalah ya. Karena ketika dokumen teman-teman sudah dikirim oleh petugasnya ke pusat, nanti pusat itu melakukan konfirmasi kepada teman-teman. Jadi apa mas? Jadi harus diangkat telepon dari pusat. Karena ketika 3 kali gagal diangkat oleh teman-teman, maka proses pembatalan asuransinya dibatalkan. Maka dibatalkan teman-teman. Teman-teman apa? Tadinya sudah ngajuin, sudah nunggu, berharap bulan depan ditutup, jadi batal. Jadi teman-teman harus ajukan ulang karena teman-teman tidak mengangkat konfirmasi telepon dari pusat atau dari asuransinya. Jadi saran saya, biar teman-teman gak kerja berulang-ulang, diangkat teleponnya, karena itu konfirmasi bahwa teman-teman benar-benar melakukan penutupan asuransi. Dampaknya apa nanti kalau teman-teman gak angkat? Asuransi gagal ditutup dan harus mengajukan ulang. Ya, teman-teman harus ngajuin ulang lagi. Kayak gitu. Jadi tentu ini merugikan teman-teman sendiri yang memang lagi butuh asuransinya segera ditutup kayak gitu. Jadi ada dua dua cara bagi teman-teman memastikan bahwa asuransi teman-teman akan segera ditutup. Pertama, dari faktor si petugasnya rajin-rajin follow up sesuai SOP ya, jangan mendesak kalau masih di bawah 14 hari. Dan kedua, HP teman-teman itu usahakan selalu aktif. Karena mereka pasti meneleponnya di jam kerja, tidak bisa di request sepengennya teman-teman. Mereka meneleponnya akan di jam kerja. Jadi tolong diangkat agar teman-teman tidak perlu mengulang pengajuan penutupan asuransinya lagi. Nah, kalau di masa pandemi ini sebenarnya opsi atau alternatif cara penutupan polis asuransi itu lebih digital juga ada ya, kayak Aksa Mandiri itu bisa lihat web. Nanti lain kali coba saya bahas, itu bisa lewat websitenya, chattingan sama petugasnya. BRI Live juga, saya nggak tahu kalau BRI Live apakah bisa lewat email atau enggak, tapi pasti ada opsi-opsi baru atau alternatif baru dikarenakan pandemi dan nasabah itu tidak bisa datang ke cabang. Itu aja teman-teman, like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih.